Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ros di pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Ananda solihat, sehat semua ya. Oke, hari ini pembelajaran bahasa Indonesia untuk kali ini di tema 7 halaman 91, yaitu tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan. Nah, yang kita akan pelajari di sini yang pertama untuk menggali informasi, menggali isi teks pidato, bagian-bagian dari kerangka pidato dan menulis pidato ya. Namun sebelum kita masuk di materi pertama, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Ananda solihat, silahkan diperhatikan ya. Disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, menggali isi teks pidato. Nah, bagaimana menggali isi teks pidato? Silakan dilihat juga di halaman 92 di buku kalian ya. Nah, sebelum kita masuk di materi inti, kalian biasa pernah dengar orang berpidato, lihat orang berpidato? Nah, kalian bisa lihat, oh berpidato itu seperti ini ya, oh guru berpidato di depan siswa-siswanya, atau seorang kepala sekolah memberikan pidato ketika upacara misalnya, atau di televisi juga biasa orang berpidato ya, biasa pidato presiden contoh ya, seperti itu, atau pidato Menteri Pendidikan. Itu adalah contoh pidato ya. Nah, di sini masuk yang harus diperhatikan dalam pidato, yaitu silakan dilihat, perhatikan baik-baik. Nah, harus tahu dulu pengertian dari pidato dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pidato ya. Nah, di sini pidato merupakan sebuah gagasan yang berisi suatu hal dan disampaikan di depan umum. Jadi orang berpidato itu menyampaikan di depan umum. Nah, dalam berpidato perlu adanya orator dan audensi. Siapa ini orator? Orator itu adalah orang yang berpidato, orang yang ahli dalam berpidato. Audensi ini siapa? Audensi ini adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Jadi contohnya ketika kepala sekolah berpidato di depan di lapangan upacara, berarti audensinya siapa? Siswa-siswa dan guru-guru. Seperti itu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato adalah satu, menentukan tema. Jadi ketika mau berpidato, tentukan dulu temanya. Tema apa yang cocok pidato kita. Misalnya kalau misalnya acara 17-an, berarti temanya tentang kemerdekaan ya. Yang cocok. Itu hanya contoh. Misalnya kalau contoh kesehatan misalnya, oh berarti pidatonya tentang kesehatan. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah kejelasan pengucapan saat berpidato. Jadi ketika kalian berpidato, kalian ucapkan dengan jelas. Dipahami ya? Jadi berpidato itu diucapkan dengan jelas. Terus yang ketiga, keras lembutnya suara saat berpidato. Jadi
ketika kalian berpidato, selain jelas pengucapannya, juga keras lembutnya. Jadi harus ada intonasinya ya. Ada intonasi-intonasinya. Oh, di sini kalimat ini perlu penekanan, berarti keras, harus apa? Oh, di sini lembut, misalnya seperti itu ya. Jadi harus tahu. Jangan lome-lome terus berpidato. Oh, audiensi atau yang mendengarkan lome-lome lagi atau loyo, ya kan? Yang keempat, penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Jadi perlu adanya kalimat yang santun. Supaya tidak menyinggung orang yang mendengarkan saat berpidato. Jadi gunakan kalimat yang santun agar penonton tidak tersinggung. Bisa ya, sampai di sini ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa tujuan kita berpidato? Nah, ada tiga tujuan berpidato. Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan. Tujuannya yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Nah, jadi ketika kita mendengarkan pidato, berarti biasanya kita, oh iya benar, kita dapatkan informasi yang berbeda ya. Oh, ternyata seperti ini, misalnya ya, contoh. Tujuan yang ketiga adalah memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Biasa ada orang orator ketika berpidato diselingi dengan candaan, tapi candaan yang tidak menyinggung ya, yang menyinggung audiensi, agar audiensi terhibur, tidak kaku, seperti itu. Oke, sampai di sini bisa ya dipahami, Ananda Solihat. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kerangka pidato. Nah, di sini ada 6 bagian kerangka pidato. Kalian juga bisa lihat di halaman 95 ya, Nak. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua, kalimat sapaan. Yang ketiga, kalimat pembuka. Yang keempat, bagian isi. Yang kelima, penutup. Dan yang keenam, salam penutup. Jadi ada 6 bagian dari kerangka pidato ya. Ada salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, bagian isi, penutup, dan salam penutup. Harus diingat-ingat ya, Nak. Silakan diperhatikan contoh pidato berikut. Perhatikan. Boleh juga dilihat kalian di halaman 93. Di halaman 93 kalian bisa lihat, bisa dibaca. Di sini sudah ada keterangannya, salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, sama kalimat penutup sampai di salam penutup. Di salam pembuka ada selamat pagi. Kalimat pembuka, marilah kita panjatkan. Kalian boleh lihat, mendengarkan contoh-contoh pidato melalui channel YouTube. Biasanya ada juga, silakan dibuka kalau mau lihat, pasti ada kalimat pembuka. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu adalah namanya kalimat pembuka. Nah, isi pidato ini, hadirin yang saya hormati, semua orang yang hidup, dan seterusnya ya. Kalimat penutupnya, nah, semoga pidato yang saya berikan, jadi ada penutupnya, semoga pidato yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kemudian ditutup dengan salam. Oke, sampai di sini ya, bisa ya, Nak? Nah, ini contoh kerangka berpikir, kerangka pidato. Nah,
Latar belakang pidato. Tadi apa? Hari Pahlawan, peringatan Hari Pahlawan. Audiensinya siapa? Kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan seluruh siswa. Waktu penyelenggara 10 November. Tempat kalian boleh lihat di halaman 96. Oke? Di 96. Tempatnya, hal-hal yang ingin disampaikan mengenai jasa dan kepemimpinan pahlawan. Ada salam pembuka. Salam pembuka kepala sekolah, semua hadir mengucapkan kalimat pembuka. Isi pidatonya pentingnya memperingati Hari Pahlawan, mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. Penutup pidato mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato. Yang terakhir, salam penutup. Oke ya, bisa ya nak? Oke, untuk tugas kalian, silahkan kalian buat teks pidato dengan memperhatikan langkah-langkah menulis pidato sesuai yang tadi Ustazah jelaskan tadi. Yang pertama ada contohnya juga di slide sebelumnya ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.